Sehingga saking tenangnya kadang-kadang nggak tahu apa yang dikeliling lagi. Ketenangan dan ketentraman. Kemudian diliputi rahmat Allah dan dikelilingi para malaikat. Dan dibanggakan Allah kepada para malaikat di sisinya. Jadi kita yang datang ke sini ini disebut-sebut di kalangan atas, masyarakat atas, itu masyarakat malaikat. Mudah-mudahan besok di hari kiamat itu menambah tinggi tingkat dan peringkat. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mensyukuri nikmat ini dan memang patut kita syukuri. Ya, walaupun kau tengok umur banyak yang sebelah sini tua-tua, sebelah sini muda-muda. Ada pertandingan ini ya. Alhamdulillah. Sesungguhnya derajat kita tidak ditentukan dengan umur. Walaupun umur berpengaruh pada menaikkan peringkat. Buktinya yang banyak hadir yang tua-tua juga. Nah, yang muda-muda masih merasa aman. Padahal kematian hari ini lebih banyak pada yang muda-muda. Angka kematian di kalangan generasi muda lebih besar daripada di generasi tua. Karena anak lebih banyak daripada bapak ya. Anak lebih banyak daripada ibu. Tentu mereka lebih muda. Ditambah anak-anak sekarang kemana-mana berjalan jauh-jauh, naik kendaraan, dan rentan untuk terjadi musibah. Tapi mudah-mudahan Allah beri kita hidayah semuanya, baik yang tua maupun yang muda. Karena sekali lagi yang menentukan cepat lambatnya langkah kita bukan nasab keturunan kita, bukan harta kekayaan kita, tapi adalah amal saleh kita. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, siapa yang langkah amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Sekalipun dia berdarah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Habib. Indonesia sekarang lagi musim Habib ya. Dulu jarang kita dengar sekarang musim panen Habib sekarang. Ya. Tidak berguna Habib kalau tidak mengikut sang Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Abu Lahab Habib juga, lebih dekat, tapi tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Tapi adalah amal kita. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling berjasa pada kita. Jasanya lebih besar daripada orang tua kita, ayah dan mak kita. Lebih besar. Karena ayah dan mak kita mengisi tubuh dan jasmani. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengisi kedua-duanya, jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan seperti yang diwajibkan Allah, cinta kita kepadanya lebih daripada cinta kita kepada siapapun, termasuk anak, istri dan keluarga. Ma'asyiral kiram, dan cinta kepadanya tidak akan mengurangi cinta pada keluarga, karena cinta Nabi mesti mencintai keluarga. Beliau kalau kita cintai lalu kita ikuti, kita laksanakan, pasti kita akan lebih baik kepada keluarga kita. Karena di antara cinta kepadanya mencintai orang tua kita, cinta kepadanya mencintai anak dan istri kita, mencintainya menjalin hubungan silaturahim sesama kerabat dan keluarga kita. Cinta kepadanya mencintai setiap mukmin dan mukminah. Cinta kepadanya mencintai negeri dan tempat tinggal kita. Apa tema kita hari ini? Itu bukan dimaju dulu. Nah, Masya Allah.
kaum muslimin kaum muslimah tersebut dalam hadis palsu. Ya, hadisnya kepada Nabi palsu. Tapi ucapan seorang ulama itu sahih. Dari ucapan ulama dinisbatkan kepada misalnya Ibrahim ibn Adham atau Yahya bin Mu'az Ar-Razi, bahwa mereka mengatakan law alimal ibad ma fi Ramadan latamannau ayyakun an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka ingin sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Dan sering dengar Pak ya, dan katanya hadis, ternyata hadas. Ya, bukan hadis Nabi, tapi ungkapan orang-orang ahli hikmah. Benar, karena kita lihat as-salafus salih, mereka itu sepanjang tahun tu ingatannya ke Ramadan. Yahya bin Mu'az Ar-Razi meriwayatkan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalallahu minhum Ramadan. Mereka berdoa sepanjang tahun, 6 bulan setelah Ramadan, mudah-mudahan puasanya diterima. Wa yad'una Allah ay yuballighahum Ramadhana sittata ashhur. 6 bulan pula selepas itu mereka berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Allah. Begitu besar Ramadan? Iya, sampai mengisi pikiran mereka setiap hari sepanjang tahun. 6 tambah 6 12. 12 bulan mereka memikirkan Ramadan. Bagaimana Ramadan kaum muslimin? Kaum muslimat dirahmati Allah. Ramadan adalah hadiah istimewa Allah berikan khusus untuk umat ini. Umat dulu puasa, tapi tak diberikan puasa bulan Ramadan. Umat ini dikhususkan. Datang 2 orang masuk Islam. Yang satu lebih bersemangat beribadah dari yang satunya lagi. Datang kepada Nabi SAW. Yang semangat itu bersemangat beribadah, beramal, pergi berjihad dan syahid, mati syahid. Masya Allah, mati syahid. Kemudian yang satu lagi tinggal di Madinah atau tinggal hidup setahun lagi selepas itu dan matinya biasa. Matinya biasa. Setelah dia meninggal, Talhah bin Ubaidillah, kenal Talhah bin Ubaidillah? Tidak pernah dengar. Pak Talhah tidak ada di sini. Nah, Talhah bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat yang disebut namanya berurutan oleh Nabi dijamin masuk surga. Apalagi Pak? Lihatlah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Pak, itu Abu Bakar Siddiq 2, Umar bin Khattab 3, Utsman bin Affan 4, Ali bin Abi Thalib 5, Abdurrahman bin Auf 6, habis Sa'ad bin Abi Waqqas 7, Zubair bin Awwam al-Asadi 8, Abu Ubaidah bin Jarrah 9, Talha bin Ubaidillah, kan lupa Talha lagi 10, Sa'id ibn Zaid ibn al-As 10 kan? Masya Allah. Dan Talha salah satunya. Dia orang saleh. Nabi bilang mimpi orang saleh juz'un min sittina juz'an min an-nubuwah,
adalah satu bagian dari 60 bagian kenabian. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi dia seolah-olah dia masuk atau akan masuk surga, karena dia memang dijanjikan masuk surga. Dilihatnya yang baru meninggal tadi, yang matinya mati biasa, lebih dulu masuk surga dari yang mati syahid tadi. Padahal bapak dan ibu tahu kan, orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Artinya dah asal dah mati insya Allah masuk surga tanpa hisab. Kalau kita pakai hisab dulu, yang payahnya kalau hisabnya berlama-lama. Makanya jangan buat yang tidak teraplikasi dalam sistem. Ya, jangan buat kerja yang tak ada perintah, tak ada SK, tak cair dana, tak cair pahala. Kemudian harus sesuai SOP. Ya, SOP tak sesuai, kan tak cair dah. Cair dana, SK tak ada, SOP tak diikuti, tak akan dapat pahala. Justru nanti jadi temuan. Ditanya sama Allah, ini daripada mana? Di mana antum buat ini? Disuruh Ustaz Dasman, tanya, panggil Ustaz Dasman sebagai saksi. Ya Pak? So, Ustaz Dasman sebagai saksi. Dasman tanya lagi, mana dapat? Guru saya di pondok dulu, Kiai Haji Muhammad Nur, Buya Muhammad Nur Mahmudin, Buya Godang. Tanya lagi, di mana kau dapat? Saya dapat dari Buya Abdul Malik. Buya Abdul Malik tanya di mana? Saya buat sendiri katanya. Saya buat sendiri. Arti kamu bisa bikin pahala? Enggak. Akhirnya para saksi jadi tersangka. Para saksi jadi tersangka. Dan itu yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu hisab kita jangan sampai dipermasalahkan. Sebab kata Nabi, manukishal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dipertanyakan, siap-siap untuk diazab. Siap-siap untuk diazab. Karena apa? Karena temuan. Tuan-tuan tahu kan, kalau ada hal-hal yang ditemuan buat kita masuk penjara. Besok amalan-amalan yang kita kerjakan tidak ada SOP, tidak ada SK, maka takut kita jadi temuan, akhirnya masuk neraka. Tidak percaya? Hah? Saya bacakan ayatnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hami'ah. Wajah-wajah hari itu tertunduk lesu. Apa sebab? Beramal, bekerja keras. Tapi apa? Tetap masuk neraka. Awak mau naik kau coba. Tiba-tiba datang kok. Awak dah capek Pak ya. Ya, habis itu bukan dana yang keluar tapi kena kobek. Nah itu. Jangan sampai seperti itu. Balik ke tadi. Dia tengok yang mati syahid bukan lebih dulu masuk. Justru yang mati biasa ni yang lebih dulu masuk. Allah. Akhirnya Talha, orang itu sudah masuk, dia nak ikut masuk pula. Kata malaikat, belum, kamu belum masuknya. Karena masih hidup. Besok, dah mati dulu baru masuk. Makanya kalau ada yang bilang masuk surga, dia masih hidup, jangan percaya. Jangan percaya. Ada kisahnya dulu Pak. Mau dengar Pak kisahnya? Oh, bawa dengar kisah. Ini ceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Saya dengar dari guru kami Syekh Saleh bin Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ada seorang penuntut ilmu baru belajar. Rajin sekali. Jadi setiap ustaz datang dia datang. Nengok rajin macam tu, syaitan datang kepadanya dalam bentuk ustaz. Ya, syaitan itu selalu ganggu kita dalam bentuk kalau masalah agama tentu seperti orang saleh, orang baik. Tapi dia gayanya hari ini gayanya malaikat. Dia nanya, kamu rajin belajar? Iya. Apa sebab?
Sebab dia tahu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Gimana coba ini? Syaitan nak memalingkan dia dari menuntut ilmu. Apa dia katakan? Nah, saya sekarang malaikat diutus Allah kepadamu. Kan dia baru belajar nih. Jadi baru tahu banyak kan? Baru tahu sedikit, tiba-tiba ditipu. Makanya orang yang ilmu tanggung-tanggung gampang ditipu. Ya, kalau tidak berterusan belajar sama yang ahli, akhirnya datang malaikat kepadanya. Apa dia katakan? Saya datang diutus Allah karena kamu rajin menuntut ilmu. Kan tujuannya ingin masuk surga. Sekarang tidak perlu lagi kamu menuntut ilmu. Sebab saya sudah diizinkan membawa kamu ke surga. Mau tidak masuk? Tentu mau lah dia. Akhirnya lepas maghrib, pas matahari terbenam, datang dia, janji. Picingkan mata, tiba-tiba ada masuk surga. Indah sekali, Pak. Pemandangan, dayang-dayang, bidadari, air mengalir. Masya Allah. Seperti dalam surga. Dia nggak tahu, Pak. Akhirnya, karena sudah masuk surga, kan tujuan sudah tercapai. Berhentilah dia menuntut ilmu. Akhirnya, Syekh, karena Syekh peduli, dia tanya, ini si Fulan kemarin mana nih? Nggak datang-datang lagi. Cari oleh temannya, itu diceritakan. Saya kan menuntut ilmu ini untuk supaya mudah masuk surga. Alhamdulillah saya tiap malam dijemput malaikat masuk surga. Lapor ke Syekh. Syekh kan orang yang paham ilmu. Kalau dia kan baru belajar ilmu. Maka datang Syekh. Dia ceritakan Syekh. Ini pasti tipuan syaitan. Pasti tipuan syaitan. Baiklah, saya akan turun langsung. Lalu saya datang ke santri ini tadi. Kamu kemarin rajin, kenapa tidak mau datang lagi sayang? Syekh, saya belajar untuk masuk surga, Syekh. Alhamdulillah saya sudah dapat kartu member surga. Tiap malam boleh masuk surga. Kata Syekh, saya tidak bantah. Karena tidak masuk dalam kondisi seperti ini, tidak masuk ceramah. Kalau gitu, boleh tidak Syekh numpang masuk surga sama kamu? Bilang nanti sama malaikatnya. Siap Syekh, dibilang. Setan kan tidak juga sepintar manusia kan, setan aja. Kita kan lebih pintar sebenarnya. Akhirnya dibilang, iyalah oke lah. Kata malaikat tadi. Tidak tahu dia Syekh punya siasat. Tidak tahu dia Syekh punya siasat. Dia justru berharap Syekh juga bisa ditipu. Itu harapannya. Kalau Syekh bisa ditipu, seluruh majelis akan ditipu nanti. Makanya tidak sedikit majelis-majelis yang disesatkan syaitan, jemaahnya ikut tersesat. Karena tadi ditipu oleh syaitan. Akhirnya janjilah ikut Syekh masuk surga. Betul. Picingkan mata, tiba-tiba. Ini kalau pergi mau tipu-tipu, picing mata, Pak. Main sindu kan? Sindu. Nah, akhirnya masuk surga. Biasanya setiap menjelang subuh, dibawa pulang. Balik ke dunia. Pas menjelang subuh, datang dari malaikat. Waktu sudah habis, kita mesti balik ke dunia. Kata Syekh, saya dari dulu malaikat. Nak masuk surga, untuk apa lagi? Saya balik ke dunia susah-susah. Paham tak? Kalau udah masuk surga, ada orang keluar lagi di surga, Mak? Mak kalau udah masuk surga, nak balik aja ke dunia lah ya? Tak apa ke dunia susah-susah lah. Nak mencakut, nak jagung je lah. Nak buat apa je lah, buat sanjai lah, tak ada lah. Jadi kata Syekh, saya tak mau lagi pulang. Saya nak menetap di surga. Karena yang saya ketahui, orang sudah masuk surga tak mau keluar. Saya tak mau keluar.
Dibujuk-bujuk sama malaikat, tidak mau. Akhirnya ditinggal. Lalu duduklah Syekh sama anak tadi di situ. Setelah terang mentari, dah mulai terbit, dah mulai terang ya, ya. Di mana mereka? Ternyata di TPA. Tahu TPA? Hah? Tak Taman Pendidikan Al-Quran dah. Tempat pembuangan sampah akhir kota Baghdad. Itulah surga yang selama ini dimasuki oleh sang santri tadi. Jelas? Setelah itu berani malaikat itu datang lagi? Berani dia? Tidak lagi. Akhirnya baru dia sampaikan. Nah, kamu kan baru menuntut ilmu. Sangat mudah tertipu oleh syaitan. Maka jangan berhenti di awal-awal. Harus sampai ke ujung ilmu itu. Hanya balik dia belajar. Baru dia paham. Kalau tadi ceramah pasti berdebat sama Syekh kan? Malaikat tu Syekh katanya kan. Saya sendiri yang lihat. Kan itu kan? Dia yakin sekali. Ternyata dia disihir oleh syaitan tadi. Ya Pak? Ingin masuk surga? Sekarang? Jadi Talha bin Ubaidillah karena belum mati, kata malaikat, jangan dulu, kamu belum. Yang dua karena sudah meninggal, sudah berhak masuk. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Cerita ini disampaikan Talha setelah bangun, karena di antara sunnah Nabi kalau cerita baik boleh ceritakan. Karena itu kata Nabi minal mubasyirat, termasuk berita gembira. Saudara kita meninggal, keadaannya dalam keadaan baik. Mimpi seperti ini biasanya ru'yah salihah, mimpi yang bagus. Maka boleh cerita ke sahabat. Akhirnya viral pula sampai ke Nabi SAW. Karena mereka bertanya-tanya, masa mungkin orang yang mati syahid lebih lambat masuk surga dari yang mati biasa? Akhirnya tanya sampai ke Nabi SAW, ma kuntum tatahaddatsun? Apa yang kalian ceritakan ini? Kata beliau, kata mereka, bagaimana itu bisa Rasulullah? Ini mati syahid. Ya, pada syuhada itu tingginya, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu heran kalian. Alaysa qad ummira sanatan ba'da? Bukankah dia sudah dipanjangkan umur setahun setelah itu? Wa kam sajada wa kam raka'a, berapa dia kali sujud, berapa dia rukuk, wa adraka Ramadan, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Apa? Ramadan. Ternyata satu Ramadan bisa melewati martabat orang yang mati syahid tadi kalau benar-benar. Masya Allah, tabarakallah. Alaysa qad adraka Ramadan. Bukankah dia mendapat Ramadan? Nah, patutlah mereka sangat merindukan datangnya bulan Ramadan itu. 6 bulan berdoa diterima, 6 bulan berdoa supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ma'asyarul kiram. Bulan Ramadan itu sebenarnya bukan bulan memulai amal, tidak. Para ulama dulu as-salaf menjadikan Ramadan itu bukan bulan memulai amal, tapi bulan panen amal. Jadi mereka tidak memulai salat sunat di bulan Ramadan, tidak memulai baca Quran di bulan Ramadan, tidak mulai sedekah pas Ramadan, tidak. Maka ada istilah di antara mereka. Pertama, bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram, sah? Bulan haram. Apa makna bulan haram? Kalau bahasa kitunya, bulan suci, sah? Bulan yang harus disucikan. Dengan apa? Mensucikan diri kita. Dari apa? Dari segala dosa-dosa. Makanya perintah Allah atau larangan Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum.
jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Maka Allah jadikan bulan haram ini bulan bagi kaum muslimin untuk tidak menzalimi dirinya dan tidak saling menzalimi. Orang-orang Quraisy dulu, orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka bila masuk bulan haram sedang berkecamuk perang, terhenti langsung. Bayangkan Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Sedang perang berkecamuk, tiba-tiba nampak hilal bulan haram, langsung berhenti. Otomatis. Nah, kira-kira kita bisa tidak seperti itu? Sedang berkecamuk permusuhan antara kita, lebih-lebih gara pemilu dia. Bisa tidak berhenti langsung ketika kita tahu masuk bulan haram? Kalau belum berarti kita tidak lebih baik dari orang, jahiliyah dulu. Orang jahiliyah menghentikan permusuhan di bulan haram ini. Karena mereka ibaratnya nak mulai bertanam. Kalau nak bertanam, ini jagung ni kalau mau ditanam, harus dibersihkan tak lahannya? Hah? Ditanam di semak-semak atau dibersihkan dulu? Dibersihkan dulu, disiangi dulu, kan? Dicangkul, dibuang akar-akar, rumput-rumput dan sebagainya. Lepas itu diratakan, dihaluskan sah. Demikian juga hati kita. Karena kita bercocok tanam di sini. Ketakwaan itu di sini, iman itu di sini. Maka tidak akan lahir amal yang soleh kalau di sini tidak baik. Sah? Betul? Dan lahirnya dosa-dosa selalu dari sini. Dosa terbesar apa? Syirik, ya? Di mana lahir syirik itu? Dari mata turun ke hati. Syirik itu datangnya di sini, keyakinan. Sahih? Telah tadi itu, dia kena tadi itu kena keyakinan tadi. Dia yakin itu surga, sehingga dia bisa meninggalkan majelis ilmu. Orang kalau kena keyakinannya, jangan ngaji di Musala Nurul Yakin ini misalnya. Apa sebab kajian tak apa-apa katanya. Yakin dia itu, dia tinggalkan kaji. Dia tinggalkan mengaji. Padahal yang dikaji Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Bisa aja. Orang bisa menuduh Nabi sesat menyesatkan. Dulu Nabi ketika berdakwah, orang Quraisy mengatakan Nabi sesat menyesatkan, memecah belah umat. Dari mana itu keyakinan? Di sini. Maka di bulan Rajab dibersihkan itu. Dibersihkan. Lalu diisi dengan, ditanami dengan tanaman-tanaman yang nanti akan kita panen di bulan Ramadhan. Isi dengan ilmu, isi dengan iman, isi dengan keyakinan, isi dengan tauhid, isi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya tidak boleh ada permusuhan yang masih tersisa. Sebab kalau masih tersisa, tidak akan tandakan subur tanaman iman di dalamnya. Misalnya hasad masih ada, ya, hasad masih ada. Bikin musalla orang, risau dia, misalnya kan, hasad itu selama hasad itu masih ada, iman tak bisa masuk. Iman tak bisa masuk. Nabi yang kata la yajtami'u fi la yajtami'u fil abdi imanun wa hasad. Takkan mungkin berkumpul pada seorang hamba itu iman dan hasad. Iza wujida ahaduhuma dhahaba al-akhar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satunya ada, yang satunya pergi. Hasad ada, iman hilang.
Iman ada, hasad terbang. Mana yang amak-amak inginkan, hasad ke atau iman? Pak Osik atau Pak Eman? Kesatkah yang kita ingin atau nyaman? Orang hasad takkan pernah nyaman. Itu tanda dia tak beriman. Sebab orang beriman tu selalu aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka aman karena berada di jalan petunjuk. Demikian juga orang yang ada munafik dalam hatinya. Mungkin tak dia merasa nyaman. Orang munafik lain di mulut, lain di hati. Nyaman dia? Nyaman tak? Tidak. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Kata Al-Quran, setiap turun ayat, orang munafik dah mulai risau. Jangan-jangan ayat ini membongkar rahasia kita. Jadi ayat bawa kebaikan kan? Tapi mereka bawa risauan. Orang beriman tak? Setelah turun ayat, mereka bergembira. Orang munafik, turun ayat, risau dan takut. Nah, harus hilang ini. Harus hilang ini. Orang yang berbuat syirik tak akan pernah nyaman. Sebab dia tidak bergantung pada yang kokoh, tapi bergantung pada yang lemah. Bergantung pada yang lemah. Bunyi gagak dari risau dia. Masuk palasik ke rumah dari risau pula. Bunyi suara tengah malam dari risau pula. Tapi orang beriman, orang yang muwahhid tidak. Orang yang beragamanya menjadikan imam satu-satunya Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Nabi SAW, nyaman dia. Sebab apa? Karena pasti kebenarannya. Karena Nabi pasti benar. Selain Nabi, bisa benar, bisa salah. Tapi Nabi pasti benar. Maka seseorang yang berimam ke Nabi SAW nyaman. Maka dia bersihkan hatinya, bersihkan amalnya dari hal-hal yang tidak dari Nabi SAW. Lebih aman. Nah, ketika sudah bersih lahan kita, lalu kita tanami, maka di bulan itu dikenal oleh para ulama dengan Syahrul Ghiras. Syahrul Al-Ghiras waz-zara'. Bulan menanam. Bulan menanam. Kemudian masuk kita bulan Sya'ban. Dah masuk bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ini bulan menyiram. Nyiram berapa kali sepekan? Berapa seminggu? Sekali sebulan nyiram? Atau janjian sekali 5 tahun nyiram? Kena pemilu aja. Menyiram itu mesti tiap hari. Mesti tiap hari. Kadang-kadang 2 kali sehari. Pagi dan petang. Maka petunjuk Nabi SAW di bulan Rajab kemarin, beliau menganjurkan banyak puasa di Rajab. Banyak berpuasa di bulan Rajab. Karena ditanyakan Nabi setelah Ramadan, puasa apa yang paling bagus? Katanya puasa di bulan-bulan Haram. Nah, di bulan Sya'ban, karena dia bulan menyiram, supaya nanti buahnya di Ramadan masak. Sehingga tidak ada lagi istilah puasa tua nanti. Ini banyak apa tak biasa dan di hari pertama ni payah puasa tua. Tu iyalah, orang sudah memanen, awak baru menanam. Orang dah panen, kita baru menanam. Tentu tak asik. Bapak dan Ibu saya muliakan. Mana yang menyelewa kita, yang sangat senang ketika panen atau ketika menanam? Mana lebih gembira? Panen. Makanya Ramadan itu kalau baru menanam risau orang. Tapi kalau sudah panen, gembira. Atau masuk yang jualan tuh.
Tidak tahu siang malam. Kenapa? Panen. Iya enggak? Yang kadang nak jual perbukaan takjil sampai tidak berbuka dia gara-gara jualan. Apa sebab? Panen. Makanya di musim panen orang tak akan merasa lamanya waktu. Salat tarawih nak 1 juz semalam tak terasa lama. Apa? Sedang panen. Bersedekah sebanyak-banyaknya setiap hari tak terasa. Orang sedang panen. Salat fardu ringan karena dia sedang panen. Kamu pernah mengalir di bulan Ramadannya jualan nasi sering tak sahur? Karena orang berhenti sahur di tempat kita, sampai lupa sahur, asik melayani orang, habis itu terima duit. Masya Allah, memang meningkat 3 kali lipat dari hari biasa. Iya. Orang kan pada banyak mudik tuh, ya kan? Dan restoran abang tuh di perjalanan memang, pas di tengah jalan kan, bukan tengah jalan apa maksudnya di perjalanan. Masya Allah, awak pula tuh kan hitung duitnya. Nah, sering tak sempat sahur. Yang penting dapat panen. Begitulah. Kalau orang memandang Ramadan sebagai bulan panen, ringan, senang, tak terasa. Tiba-tiba udah pergi. Tapi kalau baru menanam deh, pegang cabak tuh, tahu cabak ya? Cangkul. Sering cangkul di sini. Kapan selesainya? Iya kan? Tapi kalau sedang panen dah, potong aja sebanyak-banyaknya dapat. Jadi oleh sebab itu Nabi menjadikan Ramadan itu sebagai bulan panen. Nah, apa yang harus kita siapkan? Ya, yang harus kita tanam. Tentu kita akan mempelajari apa-apa amalan yang paling diandalkan di bulan Ramadan. Tentu saja pertama, tadi sudah katakan iman tadi. Karena puasa itu untuk orang beriman. Maka boloh iman kita itu. Jaga, rawat, jangan sampai rusak. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Mesti dengan iman berpahala. Yang kedua adalah menjaga salat kita. Salat wajib. Ya, jangan pas Ramadan aja. Kadang lucu pula, tarawih datang, isya enggak salat. Tarawih datang, isya enggak. Ya sih, 1000 rakaat tarawih tidak bisa mengalahkan 4 rakaat isya. Jadi yang pertama ditanya nanti adalah salat isya-nya, bukan salat tarawih. Ini akibat apa? Beramal tanpa ilmu. Dikiranya tarawih lebih hebat daripada isya. Sama orang, Masya Allah. Ketika ada misalnya orang bikin peringatan Isra Mi'raj, sebelum peringatan tak ada orang sholat jamaah. Pas lagi acara, penuh masjid, tumpah sampai keluar. Besok subuh tak ada lagi yang datang. Pengurus pun kadang tak datang lagi. Allah musta'an. Jadi dikirain peringatan itu lebih hebat daripada salat itu sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak, salat ini harus jaga. Ya, dengan salat rawatibnya. Lepas itu puasa. Karena memang untuk itulah Ramadan diwajibkan. Makanya dimulai di Rajab banyak puasa. Di Sya'ban lebih banyak lagi. Apa sih alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Apa alasannya? Oh, ternyata Nabi katakan ini bulan banyak orang lalaikan. Bulan diangkat amalan kita. Tapi kan Senin Kamis diangkat juga. Pagi petang diangkat juga. Iya. Rupanya laporan itu ada laporan harian. Ada laporan harian. Sip malam, sip malam, sip pagi. Sip siang. Sip pagi gantinya di waktu subuh. Sip malam masuknya di waktu lepas asar. Maka jadilah solat asar dan solat subuh solat paling utama yang tak boleh disia-siakan.
Itu pula yang paling berat. Sah? Subuh masih sedap tidur. Ya Pak? Asar penat pula badan. Apa cara? Rupanya Nabi SAW menjadikan salat itu sebagai refreshing bagi beliau. Bila beliau mengalami masalah berat, fazi'a ila salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Jadikan penyejuk pandangan mata saya pada salat. Nabi mencari inspirasi pada salat. Orang sering mengatakan salat itu menjadi pengganggu. Tidak. Justru ada masalah sulit bisa dipecahkan dengan salat. Saya pernah mencoba juga, Pak. Sedang rapat. Kalau saya pimpinan, tentu saya yang berkuasa kan. Di rapat. Menjelang menjelang salat zuhur itu banyak interupsi. Banyak hal yang diinikan. 5. Saya tengok waktu tinggal sekira tidak sampai 10 menit lagi. Kalau diteruskan, zuhur bisa terlambat ini. Saya bilang, bagaimana kalau kini seluruh ini nanti kita selesaikan selepas sholat zuhur. Alhamdulillah setuju pula orang nih. Ya ketua yang bilang kan, ayolah kita pergi sholat dulu. Alhamdulillah menuju masjid ada 2 dapat jawabannya. Iya, Pak. Nah, ada 3 maaf. 3. Dalam sholat 1. Dalam sholat. Macam tak tahu aja tuan-tuan. Ya. Dalam sholat dapat 1. Pas pulang dapat 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di ruang rapat. Saya jelaskan. Semua merasa puas. Alhamdulillah. Seperempat jam tutup makan siang. Coba kalau tadi. Karena waktu sempit. Pikiran juga sumpek. Akhirnya apa terjadi? Debat kusir. Awak tak didengarnya, awak tak mau mendengarkan dia. Tapi alhamdulillah dengan taufik dari Allah, dalam seperempat jam selesai. Ada dulu Menlu Pak Hasan Wirayuda, ketika kita belajar di luar negeri masih kawan kita di Maroko, dengan Pak Menteri, dengan Pak Dubes RI untuk Maroko waktu itu kawan-kawan kita, dia bilang, Maghrib masuk, macam tidak ada yang peduli. Semua sibuk nak bertanya. Kan sekali-sekali jumpa Pak Menteri kan. Sekali-kali jumpa Pak Dubes. Mana tahu ada sesuatu. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk ada ustaz teman saya, dia bilang, mohon maaf Pak Dubes. Dubes kan pimpinan rapatnya. Waktu maghrib sudah masuk. Kalau Pak Menlu kan dia bisa jamak qasar. Kalau kita kan tidak. Bagaimana kalau kita sholat dulu, habis itu kita sambung lagi selepas sholat. Ternyata setuju Pak Menteri, setuju, bagus-bagus. Ini bagus kan perlu yang ingatkan aja sebenarnya. Kawan-kawan pada takut semua, ada yang berani. Alhamdulillah selesai salat, bukan lanjut rapat lagi, langsung makan malam. Sehingga banyak yang bilang sama kawan-kawan tuh, untung antum usulkan kalau dah, padahal perut kami sudah sudah kerencok. Rupanya nafsu saja tadi itu sebenarnya bertanya-tanya, tidak perlu juga katanya. Akhirnya makan, habis itu selesai acara. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salat itu menjadi andalan kita. Nah, Nabi SAW, puasa di bulan Sya'ban lebih banyak. Alasannya saya ingin amalan saya ini laporan tahunan. Rupanya laporan puasa kita tahun lalu. Salat kita sepanjang tahun ini, sedekah kita, umrah dan sebagainya, ini bulan Sya'ban ini dilaporkan. Bulan Sya'ban ini dilaporkan. Saya tidak tahu Pak, entah sudah dilaporkan, entah belum. Kalau belum, kesempatan kita untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi. Mana tahu pas di catatan akhir malaikat penutupnya, Dasman Yahya bertobat-tobatan nasuha. Kan mantap bunyinya kan? Mantap dah? Mantap kan? Taubatan nasuha. Maka Nabi katakan, wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin amalan saya diangkat, dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Maka disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah,
Nabi SAW hampir tidak ada hari di bulan Sya'ban kecuali diisi dengan puasa tanpa batas lagi. Jelas? Tujuannya apa? Supaya terbiasa kita di bulan Ramadan tinggal melanjutkan karena sudah terbiasa. Jadi tidak ada istilah lagi puasa tua, tidak ada lagi karena puasanya sudah matang, sudah masak. Kemudian Ramadan adalah syahrul Quran. Nah, dimulai dari sekarang, biasakan untuk baca Quran. Minimal harus ada khatam dalam Ramadan sekali, minimal. Karena itu sunnah Nabi SAW. Kalau orang-orang dulu sampai khatam 2 kali sehari ada. Cuma bisa? Tanya pada mereka yang bisa. Karena mereka memang hafiz sehingga tidak perlu. Karena kita tidak hafiz terbaca cari mushaf. Ya Pak, asal dah pegang mushaf ngantuk datang. Mana ada selesai 1 khatam sehari. Kalau mereka tidak pakai dimanapun mereka tak berwuduk pun kan boleh Quran tanpa wuduk kan kecuali hadas besar. Maka mereka lancar lisannya. Maka beruntunglah orang-orang yang hafiz. Nah, tapi setidaknya harus punya program minimal dalam 1 kali Ramadan khatam 1 kali. Yang selanjutnya adalah sedekah. Nabi SAW adalah pemurah dan di bulan Ramadan semakin pemurah karena Jibril akan datang kepadanya untuk muraja'atul Quran. Sedekah. Ada satu lagi. Dan ini momen besar sekali di bulan Sya'ban ini. Dan menentukan arah terima tak terimanya amal kita nanti. Apa itu? Apa itu ibu-ibu? Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan ada kezaliman di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Sebab di malam pertengahan Sya'ban nanti Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya. Lalu dia berikan ampunan kepada semuanya kecuali 2. Bukan 2 orang, 2 jenis orang. 1 musyrik. 1 orang musyrik. Orang musyrik itu tidak diberi. Karena Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Orang Islam ada buat syirik? Orang Islam ada yang berbuat syirik? Ada. Dia syirik, tahu dia syirik itu berbahaya. Tapi seperti apa syirik banyak yang tidak tahu. Apalagi banyak syaitan-syaitan yang menjajakan kesyirikan seperti tadi. Karena menuntut ilmu tidak sampai, akhirnya dibawa seolah-olah masuk surga padahal masuk tong sampah. Berapa banyak orang berbuat syirik karena banyak penjajah-penjajah syirik. Nasallallahu alaihi afiyah. Maka hindari perbuatan syirik. Yang kedua, limusyahin. Orang yang musyahin itu dadanya sesak. Kenapa dada kita sesak? Pasti nengok sesuatu yang tak menyenangkan. Nampak si fulan desir dadanya, merah mukanya, marah hatinya. Berarti ada sesuatu di dalam. Ini maksudnya adalah orang yang bermusuhan dengan sesamanya. Lebih khusus lagi kalau bermusuhan dengan keluarganya. Ayah dengan maknya, ayah dengan maknya.
Cerailah jadinya. Suami dengan istri, apalagi ayah dengan anak. Ini bahaya nih. Emak dengan anak. Jangan sampai tidak. Karena kita takkan diampuni. Dan di saat itu tidak diampuni, amalan kita tidak diterima dan tidak diangkat ke atas. Allah katakan kepada malaikat, tunggu ini, tahan filenya sampai keduanya berbaikan kembali. Tahu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketenangan hidup itu takkan ada pada orang yang suka bermusuhan. Tidak ada. Tidak akan ada. Dan surga semakin jauh dari kita. Karena hati, surga itu kan awalnya di hati. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang tak masuk ke dalamnya tak masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Hatinya bertauhid, tidak ada syirik di dalamnya. Hatinya beriman, tak ada munafik di dalamnya. Hatinya Islam, tak ada kekufuran di dalamnya. Hatinya ikhlas, tak ada riya di dalamnya. Hatinya tunduk dan mengikut kepada Nabi, tak ada ikutan selainnya. Maka tenang. Tapi kalau terlalu banyak yang diikuti, repot kita, Pak. Tapi kalau yang diikuti hanya satu, hati kita tentram. Kan ya? Makanya yang bini satu lebih nyaman daripada bini banyak. Iya kan? Iya, enggak ada yang berani coba di sini. Baik, jadi kaum muslimin pada umumnya. Jadi jangan isi dengan hal-hal yang demikian juga orang yang menyimpan, si fulan pernah menggibah saya, tersimpan juga. Si fulan pernah berhutang sama saya, tidak bayar-bayar, tersimpan juga. Si fulan pernah mencumai saya, disimpan juga. Si fulan pernah berebut istri dengan saya. Dendam lama membara lagi. Misalnya, awak dah Cina, awak dah ingin, tiba-tiba dia lamar. Dendam lagi, padahal wanita masih banyak lagi. Sah? Akhirnya cinta ditolak. Dukun bertindak. Na'udzubillah. Pokoknya banyak. Ini kemarin gara-gara dia saya tidak pernah juara umum di sekolah. Hasad lagi kan? Ya sih. Banyak. Kalau setiap orang yang kita punya ada simpanan dendam di dalam hati, nyaman? Nyaman tak? Maka lebih baik kita ketika bertemu tak ada mengingat salah orang, lepas senyum kita. Lepas kan? Kalau tidak, bukan senyum yang dibuat-buat, bukan senyum politik. Tahu senyum politik? Di depan kamera, masya Allah berpelukan, tapi di belakang masing tusukan. Tidak, kita tidak. Kita harus memplong. Nah, dan ini nanti jangan kita sia-siakan. Karena orang yang menuju Ramadan dengan tanpa beban akan lebih siap daripada orang yang banyak beban banyak. Saya sudahi sampai di sini. Karena tidak boleh panjang-panjang, nanti tidak boleh lagi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Oh, silakan. Ada yang mau tanya kan? Nah. Ibu-ibu udah paham, dia tidak paham. Ibu udah paham. Oh, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, syukur. Kenapa ditunggu dulu? Tunggu mati dulu. Kita, ya kata Nabi SAW, khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis-salam. Yang terbaik siapa yang memulai mengucapkan salam. Ya, kalau dia tak terima, salam terus. Apa yang? Salam terus. Kalau perlu kirim hadiah kepadanya. Iya.
lama-lama luruh juga hatinya. Insya Allah. Kita lihatkan. Nah, dan yang menjadi mediatornya, dipandai-pandailah. Boleh berdusta waktu itu. Untuk mendamaikan orang, salah satu dari dusta yang dihalalkan. Ya, tetapi dusta itu mendamaikan, bukan untuk mengadu domba. Nah, lalamunya nak wasuh aja jodahnya kan, atau jeteknya kan. Itu sampai lagi sih kok. Iya. Akhirnya dipertemukan. Akhirnya bagus hubungan. Tapi kalau dia tidak mau, kita sudah mau, itu urusan dia. Yang penting kita lapangkan. Kita yang lapang. Nah, wallahu a'lam. Pokoknya kita berazam, ya Allah, siapapun yang bersalah kepada saya sudah relakan. Dah habis. Ya, dan maafkannya Ustaz, tapi tak konang taruh ini kan. Tak konang tahu. Nah, alun tu lah. Nah, bisa saja kita ingat, tetapi tidak menjadi beban. Nah, kan beda tuh. Kesalahan yang kita ingat tapi tidak jadi beban dengan kesalahan yang kadang-kadang ingat tapi membebani. Setiap ingat menjadi berat gitu. Nah, itu lain. Berarti belum kita bersihkan hati kita. Dan luar biasa manfaat dari memaafkan itu. Dia adalah sifat orang mulia, orang bertakwa. Wal afina 'anil nas. Sifat orang-orang hebat. Ya, orang-orang hebat. Bahkan di antara sahabat yang dijamin masuk surga, salah satu kelebihannya adalah tidak pernah menyimpan dendam pada orang Islam. Alhamdulillah. Baik. Kira satu saja kata ibu tadi enggak. Ada lagi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bayar fidyah, setelah bayar fidyah, apakah bayar fidyah itu sudah sesuai antara SK dengan SOP-nya, Pak? Karena dia sesudah bayar fidyah itu masih terus makan obat, Pak. Jadi dia takut untuk berpuasa lagi membayarnya, Pak. Jadi waktu bulan 2 bulan atau 7 bulan Ramadan dia bayar fidyah. Apakah bayar fidyahnya itu sudah tetap menggunakan SK dari Taib, ini orang yang sakit tidak diharapkan sembuh atau ada masanya dia bisa puasa? Dia terus makan obat, Pak. Selamanya. Berarti dia kan tidak diharapkan sembuh kecuali dengan konsumsi obat, maka dia boleh bayar fidyah. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa maka cukup membayar fidyah. Nah, iya kan aktivitasnya dengan obat. Dengan obat ya. Kalau tidak minum obat tidak bisa beraktivitas. Iya, artinya kalau dia puasa otomatis tidak minum obat. Nah, kalau dia tidak minum obat bisa dia sakit lagi. Tidak sanggup puasa. Ya memang dia khawatirkan. Nah, dia khawatirkan ini dicoba atau memang hanya was-was saja? Enggak, ikan yang menentukan ini kan dokter ini. Kan dokter. Kalau dokter bilang Bapak tidak minum obat dan dokter ini dokter yang bisa dipercaya, ya berarti kita hukum dia memang tidak bisa beraktivitas kecuali dengan minum obat tadi. Maka baginya adalah membayar fidyah karena menyulitkan bagi dia. Kan ini kan dokter yang kasih obatnya bukan dia sendiri. Mana tahu dia khawatirnya minum obat aja tiap hari. Tapi kalau sudah memang dokter yang mewajibkan dia, kata-kata mewajibkan dia untuk minum obat, maka dia membayar fidyah. Wallahu a'lam. Nah, ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Puasanya ini apakah ditentukan tanggal sekian, berapa hari atau tidak? Tidak. Sebanyak-banyaknya. Misalnya bisa puasa sehari, tidak puasa 2 hari, misalnya bagi yang tidak kuat puasa. Atau puasa sehari, tidak puasa sehari, seperti puasa Daud misalnya. Atau puasa 2 hari, tidak puasa sehari, tidak ada masalah. Atau sanggup saya Senin Kamis saja. Nah, karena sebelumnya Senin Kamis juga tidak, atau bolong-bolong Senin Kamis, terserah. Yang penting harus lebih diintensitaskan, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Nah, karena menyiram, kalau menyiram itu tidak bisa sekali sebulan tuh. Iya, ya Pak ya. Ya, paling lama sekali 2 hari misalnya. Nah, begitulah lebih kurang. Dengan amalan-amalan lain juga dibiasakan, sudah dibiasakan dari sekarang. Misalnya zikir, ya kalau biasa kurang kita berzikir pada hari-hari biasa, sekarang lebih tingkatkan lagi. Baca Quran lebih tingkatkan lagi, dan lain-lainnya. Nah, kepedulian kita, karena di Ramadan itu juga memberi perbukaan untuk orang yang puasa, sama dengan dapat pahala orang yang puasa itu. Dimulai juga di sekarang. Nah, alhamdulillah banyak kawan-kawan kita yang sudah inisiasi ya. Ada yang punya inisiatif mengumpulkan perbukaan untuk puasa-puasa sunat. Nah, ini berlanjut di bulan Ramadan. Jazakumullah khairan. Ya, mungkin kita tidak sempat menyiapkannya, maka kita minta tolong pada yang lain. Tentu saja yang paling afdal yang kita sendiri. Kan sederhana. Air ini kita siapkan di masjid yang orang berbuka di situ. Ya, sekarton misalnya berapa ribu? 16.000 sekarton. Air gelas ya. Ya, bisa orang berbuka dengan air kan bisa kan? Nah, salah satunya. Alhamdulillah. Atau barter aja sama tetangga. Antar cendol situ, diantar pula pecel ke kita. Ini kan sama. Nah, ada saling beri hadiah, itu juga amalan. Dan saling memberi perbukaan, itu amalan lagi. Nah, kan tahadau tahabu. Saling beri hadiahlah, kalian saling mencintai. Nah, momen Ramadan, saling beri perbukaan. Cinta sesama kita semakin bersemi, kemudian pahala Ramadan kita juga semakin berseri. Alhamdulillah. Puasa 10 Muharram maksudnya? Puasa tanggal 10. Iya, puasa Asyura 6. Itu adalah sunat muakkad. Nabi tak pernah meninggalkannya. Dan kalau sebaiknya ditambah dengan puasa Tasu'a tanggal 9 dan 10, karena Nabi SAW mengatakan law baqitu ila qadimin la asumanna Tasu'a. Saya kalau masih hidup tahun depan akan puasa tanggal 9 juga. Nah, jadi untuk Sya'ban tidak ada tanggal tertentunya. Kemudian amalan salat malam tidak ada pula malam tertentunya. Karena ada nanti menghidupkan Lailatul Nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam pertengahan Sya'ban. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Menentukan malam tertentu tidak ada yang sahih. Tapi menjadikannya sebagai beramal lepas semuanya, itu sahih fadilatnya. Wallahu a'lam. Ini sebagian berkeyakinan di malam pertengahan itu memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Hadisnya ada tapi tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, tapi kalau kita kerjakan tanpa menentukan malam-malam tertentu adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena ibaratnya SK umum harus diberlakukan secara umum,
SK khusus harus ada, amalan khusus harus ada SK khusus. Ini yang biasa di pejabat pemerintah paham dia. Sah? Ya. Jadi ada SK umum, itu gaji pokok, gaji fungsi dan sebagainya. Tapi kegiatan khusus harus ada SK khusus. Tidak bisa dijadikan amalan khusus dengan dalil umum. Di mana orang banyak tersalahnya di situ. Jadi saya kan sebagai pimpinan instansi ini, secara undang-undang saya bisa mengambil penghasilan yang resmi, iya, tapi harus ada SK-nya. Iya, Pak. Kan ya? Nah, kalau tidak ada SK khusus, SK umum tak berlaku. Kalau dilakukan juga jadi temuan. Kalau temuan nanti bikin susah. Sah? Duit dah habis, awak masuk penjara. Nah, akhirnya beramal sungguh-sungguh, tapi hasilnya nihil. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali diberikan apa yang dijanjikan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.